Ya, baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyimak Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Tentunya masih bersama dengan saya, Krisna Livia, dan juga rekan saya, Wahyu Asayuti. Nah, pemirsa, kita masih ada informasi untuk kita sampaikan kepada Anda ya, Kris. Ya. Ada informasi dari mana, Kris? Ya, baik, informasi kali ini terkait Simproni. Ya. Ya, sistem apa itu Simproni? Nanti akan kita jelaskan pada pemirsa di rumah ini. Di informasinya untuk Anda. Bertempat di salah satu hotel di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kementerian Ketenagakerjaan meluncing Sistem Informasi Layanan Produktivitas Terkini atau SIPRONI pada Kamis siang. Dirjen Pembinaan Pelatihan serta Produktivitas atau Binalatas, Budi Hartawan, dalam acara tersebut menjelaskan peningkatan layanan produktivitas saat ini diarahkan agar implementasi peningkatan produktivitas dapat menghasilkan output yang fokus, masif, dan berkeseimbangan. Meskipun upaya peningkatan produktivitas dilakukan lebih dari 30 tahun, tetapi berdasarkan data serta informasi yang ada, tingkat produktivitas Indonesia terlihat belum cukup memuaskan jika dibandingkan dengan tingkat produktivitas negara-negara tetangga. Tingkat output dari suatu yang dilakukan oleh para pekerja. Jadi pekerja itu bisa juga meningkatkan produktivitas dari perusahaan, tentunya kan. Nah, peningkatan produktivitas tentunya bisa ditingkatkan melalui peningkatan skill dan peningkatan keterampilan lainnya yang berhubungan dengan unit produksi yang ada di perusahaan-perusahaan. Jadi kalau keterampilan para pekerjanya meningkat, tentunya dia akan bisa berproduksi lebih tinggi daripada tidak memiliki keterampilan khusus di unit-unit produksinya. Menurut World Economic Forum, dalam The Global Competitiveness Report 2019, skor daya saing Indonesia pada tahun 2019 sebesar 64,4 dan memiliki peringkat 50 dari 141 negara yang mencakup. Peringkat daya saing di tahun 2019 tersebut menurun dibanding tahun 2018 yang menempati peringkat 45 dari 140 negara. Agustian, Badar TV, Bekasi. Ya, baik pemirsa, itulah informasi terkait Kementerian Ketenagakerjaan yang ternyata meresmikan SIPRONI atau Sistem Informasi Layanan Produktivitas Terkini di Bekasi, Jawa Barat ini khususnya. Nah, dan hal ini guna untuk meningkatkan daya saing dan juga produktivitas ternyata, Wahyu. Ya benar, karena kita bicara lagi tentang masa pandemi ya, Kris, sehingga dengan adanya program ini nantinya mudah-mudahan akan mendongkrak perekonomian dan pengusaha kita di era atau di masa pandemi seperti ini. Dan berkaitan dengan hal itu, kita juga pada segmen kali ini sudah terhubung dengan narasumber kita pada segmen kali ini. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Kris, Mas Wahyu. Ya, apa kabar? Ya, alhamdulillah Pak Bambang. Alhamdulillah Pak Bambang baik. Dan Pak Bambang ini ternyata selaku GM dari salah satu hotel di Cikarang. Ya, kita akan membahas tentang bisnis hotel di tengah pandemi, Krisna. Nah, kita langsung mendatangkan narasumber, walaupun kita melewati virtual ya? Karena kita patuh terhadap protokol kesehatan. Betul sekali. Ya, baik Pak, untuk hal yang dilakukan hotel untuk mendukung pencegahan COVID-19 ini, sejauh ini bagaimana Pak? Dari awal COVID-19 pandemi mulai merebak, memang kami sebagai salah satu hotel yang memiliki jaringan besar di Indonesia ya tentunya sudah punya protokol kesehatan, sudah punya kiat-kiat dan strategi ya untuk satu mendukung program pemerintah sendiri, kedua di dalam hotel sendiri kita juga harus menjaga masing-masing orang agar terhindar dan aman dari COVID-19 ini. Beberapa hal yang sudah kita lakukan antara lain seperti melakukan himbauan-himbauan ya di area publik, baik untuk karyawan sendiri maupun untuk tamu-tamu hotel juga.
Nah, ini memang sifatnya konsisten dan permanen kita lakukan. Jadi kita tidak setengah-setengah di sini. Asumsi kita bahwa COVID-19 ini akan panjang sekali ya, sampai waktu yang tidak bisa dipastikan. Apa saja yang sudah kita lakukan untuk mendukung pencegahan COVID-19, antara lain kita melakukan scan suhu tubuh untuk seluruh karyawan dan tamu-tamu hotel, baik yang menginap ataupun pengunjung hotel yang hanya datang ke hotel. Kemudian mewajibkan kepada semua tamu untuk melakukan hand sanitizer dan mencuci tangan yang sudah kita sediakan di depan pintu masuk lobi, dan ini berlaku juga untuk seluruh karyawan kita. Kemudian apalagi kita juga menjaga jarak ya, physical distancing di seluruh area hotel. Kita menghimbau semua tamu-tamu agar tidak berkerumun, dan tentunya kita juga melakukan tindakan-tindakan yang berupa sign ya, tanda-tanda yang ada di misalkan masuk lift, di lantainya lift sudah ada pembatasan hanya cukup untuk 3 orang. Kemudian di tempat makan, di restoran atau coffee shop kita sudah memasang sign-sign tempat duduk dengan batasan-batasan tertentu. Dan di public area lainnya juga kita terapkan hal yang sama, termasuk juga kita pasang poster-poster, banner yang isinya satu, menekankan kepada semua pihak, semua tamu untuk tetap memakai masker selama berada di area hotel, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun, ya, juga hand sanitizer, dan menjaga jarak. Dan ini juga sama kita berlakukan untuk semua karyawan. Nah, khusus untuk karyawan sendiri kita secara berkala memang melakukan rapid test. Walaupun rapid test ini masih tahap awal ya, tapi sampai hari ini memang belum satu pun yang terindikasi bahwa karyawan kita ada yang telah ya telah mengidap atau terkena ya indikasi dari virus apapun sampai hari ini. Kemudian bagaimana dengan di kamar-kamar tamu sendiri? Kamar tamu memang kita rutin ya, hampir setiap hari setelah tamu meninggalkan hotel kita melakukan disinfektan di seluruh permukaan yang disentuh oleh tamu. Di mana di kamar-kamar yang selalu disentuh oleh tamu ya, antara lain adalah pegangan pintu kamar ya, kemudian tombol-tombol lampu yang ada di dalam kamar, permukaan meja, kursi, ya, kemudian remote kontrol TV, kemudian remote AC, di kamar mandi juga ada hair dryer, kita juga disinfektan, ya, kemudian lantai juga, ya, hampir 80%. Area yang disentuh tamu kita lakukan disinfektan. Kemudian untuk himbauan pemerintah tidak boleh ya mengumpulkan orang banyak di hotel, ya kita memang mengurangi setengahnya ya dari kegiatan-kegiatan seperti pertemuan, meeting, ya, atau reuni dan lain-lain. Namun kalau untuk kamar sendiri kan memang sudah ada jarak ya. Di kamar sendiri memang sudah aman karena ada jarak. Cuma kalau hunian selama ini ya sudah pasti hampir semua hotel tidak ada yang mencapai 100% atau full. Oleh sebab itu kita tidak terlalu khawatir mengenai tamu-tamu yang di kamar ya. Hanya saja di public area aksesnya yang kita pantau terus, dan kita bantu orang-orang agar tetap menjaga protokol kesehatan ini.
Mungkin itu. Baik Pak Bambang, berarti Helper sendiri sudah melakukan protokol kesehatan dengan secara baik ya Pak, secara baik, secara pasif juga, sehingga benar-benar bisa dipastikan akan bisa membuat tamu merasa nyaman, terus tidak akan memberikan atau menservis tamu yang datang secara baik, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Pak. Nah, ya Pak Bambang Wijenarko, kita berkaitan dengan masa pandemi sendiri Pak. Nah, Bapak sebagai General Manager dari Helper Hotel, apa ada dampak ya Krisna? Apakah ada dampak yang sangat signifikan terasa Pak dengan adanya pandemi ini Pak? Tentunya dampak negatif paling besar dari sisi pendapatan, finansial, ya paling besar. Kemudian kalau hotel itu kan istilahnya occupancy, kemudian harga jual, semua berdampak. Yang pertama adalah occupancy. Occupancy anjlok memang ya, anjlok sampai 70 ke 80%. Yang diikuti juga dengan harga jual yang jadi menurun. Kenapa? Karena satu demand-nya rendah, kedua hotel juga supply-nya terlalu tinggi, akhirnya semua hotel berusaha untuk mengamankan ya cash flow atau paling tidak ada basic occupancy untuk tamu hotel. Itu untuk dari hunian ya. Ini berlaku juga buat tamu-tamu yang biasa mengadakan acara di hotel, meeting, kemudian gathering, ya, social event dan lain-lain juga berkurang hampir 80%. Ya, dampaknya kepada cash flow, kemudian pendapatan, kamar, ya terasa sekali ya. Sisi positifnya adalah kita belajar hidup sehat ya di tengah pandemi ini, menjadikan kita orang yang disiplin, bersih, dan sehat gitu ya. Jadi positif negatifnya juga ada ya, seperti itu. Baik, baik Pak Bambang Wijenarko, kita akan melanjutkan perbincangan kita Pak di segmen selanjutnya, yaitu tentang bisnis hotel di tengah pandemi. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Halo Pak Bambang. Ya, pagi. Kembali Pak, lagi. kalau tadi kita sudah berbicara terkait dampak yang dirasakan dari Helper Hotel ya Pak. Ya. Ya, mungkin nanti saya akan menanyakan seputar strategi untuk mengatasi hal tersebut Pak. Strategi ya. Ya. Strategi yang kami lakukan ya saat Ya mungkin ini nanti adalah dijawabnya nanti aja. baik. Soalnya Ya, kita lagi jeda. Iya. Iya, karena memang kalau kita bicara tentang bisnis perhotelan, memang semuanya terdampak ya Pak. Ya, kita bicara tentang ekonomi saja terdampak. Iya, seluruh Indonesia ya. Iya. Iya, jadi Selain itu mungkin strategi hotel ada diskon Pak dari Helper untuk para tamu gitu? diskon itu sudah pasti dan itu umum sih ya, umum sekali kalau diskon itu. Iya, tentunya kan ada paket-paket juga yang dibuat gitu ya selain diskon. Kemudian ya
juga termasuk kampanye-kampanye atau campaign bahwa hotel kita itu hotel yang aman, sehat, bersih, itu juga termasuk cara-cara untuk menarik tamu gitu ya. Bahwa Selain memberikan meyakinkan diskon. tentang Ya, bahwasanya meyakinkan tentang hotel kita itu sudah benar-benar patuh protokol ya, Pak. menjalankan. Kalau untuk setiap harinya kira-kira di masa pandemi ini apakah Hotel ini membatasi jumlah pengunjung tidak, Pak? Sebenarnya kalau untuk tadi yang saya katakan, untuk kamar sendiri memang tidak pernah sampai 100% dari total kamar kita 131 kamar, kan baru setengahnya kalau saat ini ya, di bulan-bulan Desember ini kan baru setengahnya, kurang lebih 50%. Jadi memang sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Ini memang diatur oleh hotel sendiri atau jumlah pengunjungnya, Pak? Kita masih mengikuti jumlah pengunjung, jumlah tamu menginap ya. Mungkin karena dampak itu ya, Pak? Dan juga memang ketentuan ya, Pak, ketentuan bahwa hotel harus hanya berapa persen harus menerima tamu seperti itu, Chris. Ya, kecuali yang di kegiatan-kegiatan ya, meeting, kemudian ada mungkin bisa sambut, reuni, sosialisasi, rapat kerja. Kalau itu memang kita batasin separuh dari kapasitas ruangan kita, gitu ya. Kalau kamar sih memang ketika dia sudah di atas 50% kita akan lakukan pembatasan. Tapi saat ini kita belum melakukan pembatasan, memang hanya segitu aja kemampuan pasar ya. Untuk para tamu sendiri, Pak, yang melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan, kira-kira ada sanksi tegasnya nggak sih, Pak, sebenarnya, Pak? Nah, satu kan kita kan betul-betul mengharapkan kesadaran semua orang, semua pihak, termasuk tamu-tamu hotel untuk selalu membaca ya himbauan kita yang sudah kita pasang di area-area publik ya, mengingatkan gitu ya. Selama ini karena hotel adalah sifatnya pelayanan, jasa gitu ya, keramah tamahan. Bapak, mohon maaf, mohon dijeda dulu, Pak, soalnya kita akan masuk. Baik. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Tentunya masih bersama dengan saya, Krisna Livia, dan rekan saya, Wahyu Asayuti. Nah, Krisna dan pemirsa di rumah, kita masih terhubung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Bambang Wijanarko sebagai General Manager Hotel Helper Cikarang. Yang kita akan membahas berkaitan dengan bisnis hotel di tengah pandemi. Karena bicara pandemi tentu semua lini ekonomi terdampak sekali. Bapak baik, kalau tadi kita sudah membahas terkait dampak yang dirasakan oleh Helper Hotel sendiri di masa pandemi kali ini. Bagaimana strategi yang diatur ataupun dilaksanakan ya dari Helper Hotel sendiri, Pak, untuk mengatasi hal tersebut? Strategi yang kita lakukan ya, yang paling utama dan penting adalah melakukan efisiensi secara besar-besaran. Efisiensi di sisi energi ya. Energi adalah kelistrikan, ya, kemudian air dan gas ya. Kelistrikan apa ya? Kelistrikan mulai air conditioner ya, AC di tempat-tempat terbuka dan public area. Kemudian juga ada pengurangan lampu-lampu yang tidak terpakai. Yang pertama adalah betul-betul kita melakukan pengurangan, yang kedua adalah mengatur jadwal hidup matinya gitu ya. Misal nih ya, lift tamu ketika sepi kita akan kurangin dari jam sekian ke jam sekian. Apalagi freezer misalkan ya,
chiller, ketika kosong dalamnya karena memang tamu sepi, ya kita atur jadwal untuk hidup matinya atau memang kita matikan sama sekali apabila tidak digunakan. Kemudian lampu juga kita kurangi pemborosan-pemborosan yang tidak perlu kita matikan. Termasuk air kita melakukan himbauan di seluruh area, baik untuk karyawan maupun buat tamu-tamu juga untuk senantiasa menghemat air ya untuk mendukung program kelestarian lingkungan, dan itu kita lakukan dengan ya memasang himbauan poster dan juga ya stiker di semua kamar public area juga ya. Lalu untuk karyawan sendiri kita saat ini menerapkan 15 hari kerja ya, jadi 15 hari di rumah dan 15 hari bekerja. Untuk pengurangan karyawan tidak ada, karyawannya sendiri yang mengundurkan diri ya. Jadi memang hotel tidak melakukan pengurangan karyawan. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Bambang. Pak, pada saat tayang ini mungkin masyarakat di luar sana, masyarakat Cikarang secara khususnya melihat bahwa kita membahas tentang hotel helper di Cikarang. Nah, sudah disampaikan bahwa hotel Cikarang, hotel helper maksud kami adalah menerapkan protokol kesehatan secara baik dan masif ya, Krisna. Betul. Nah, bagaimana jika ada yang masyarakat setelah melihat tayangan ini ingin berkunjung atau ingin mencoba untuk menginap di hotel helper, itu pendekatan persuasif apa Pak yang dilakukan oleh pihak helper Cikarang pada saat masyarakat datang? Yang pertama, secara himbauan kami sudah sampaikan di area masuk ke hotel, ya himbauan untuk protokol new normal COVID-19. Yang kedua, memang kami juga menyarankan ya untuk tidak beramai-ramai gitu ya untuk datang ke hotel apabila tidak terlalu perlu ya, kecuali memang 3 bulan 6 bulan belum sempat keluar rumah untuk rekreasi ya kita tetap pingin masyarakat juga refreshment ya, jadi nggak stres gitu ya di rumah. Himbauan kami ya seperlunya aja apabila ingin ke hotel gitu ya, tidak juga terlalu sering. Kemudian untuk menghindari tempat-tempat yang ramai di hotel gitu, menjaga jarak dan selalu menggunakan protokol kesehatan, alat pelindung diri, seperti itu. Ya Pak, berkaitan dengan pengunjung atau tamu, apakah helper hotel ini membatasi jumlah tamu dalam perharinya Pak? Untuk perharinya kita tidak membatasi karena selama ini kita pantau memang belum sampai terlalu tinggi ya, dan kita rasakan mungkin sudah melanggar tatanan new normal ya. Belum sih, kita belum batasin sampai kita lihat nanti ketika hotel sudah ramai dan banyak sekali orang yang berkunjung ya. Tapi seperti saya katakan tadi, baru separuh ya dari jumlah kamar kita, jadi kita rasakan masih aman. Ketika sudah melampaui, kita sudah mulai memang menseleksi itu secara pemasaran itu sudah ada harga yang kita terapkan ya. Jadi kalau harga kita naikkan, kita tinggikan, itu sudah akan menyeleksi sendiri tamu-tamu yang menginap sebenarnya ya. Ketika harga kita turunkan besar-besaran, maka yang datang memang ini masif gitu ya. Nah, itu salah satunya. Ya Pak, baik, berkenaan dengan akhir tahun dan juga menjelang Natal nih Pak, apakah helper hotel memberikan diskon kepada para pengunjungnya Pak? Atau ada promo seperti itu Pak? Promo, walaupun di luar Natal tahun baru promo selalu ada ya, promo, tapi tetap kita sesuaikan dengan forecast
atau tingkat hunian hotel, kita di situ kita bisa lihat kapan hari-hari kita yang low, kapan kita yang bagus. Ketika low ya kita akan lakukan promosi, salah satunya adalah pemberian diskon, lalu flash sale gitu ya. Kemudian juga ada yang promo termasuk makan ya, promo termasuk snack ya dan lain sebagainya. Tetap kita lakukan itu ya. Namun di masa pandemi memang terlalu banyak ya hotel yang merasakan hal seperti kita juga. Jadi kalau kita bilang promo-promo seperti ini tidak juga lantas bisa signifikan meningkatkan hunian ya, karena memang terbagi segmennya ke masing-masing hotel. Namun demikian kami tetap melakukan upaya-upaya untuk hotel tetap bisa berjalan ya, lancar dan bisa menutup ya, paling tidak untuk operasional, biaya operasional. Seperti itu. Baik, baik Pak Bambang. Kalau kita berbicara tentang pandemi, Pak, kita berbicara tentang pandemi, tentu pandemi adalah wabah dan kesakitan kita semua ya, masyarakat maupun termasuk bagi industri-industri perhotelan seperti itu. Nah, dari pihak Hotel Helper Cikarang sendiri, Pak, berkaitan dengan masa pandemi ini, apakah ada keterlibatan atau ada program CSR khusus untuk membantu pemerintah atau untuk membantu masyarakat menanggulangi pandemi ini, Pak? Mungkin ada secara langsung atau mungkin ada berupa himbauan juga, Pak? Kalau himbauan sudah pasti ya, itu berupa banner ya yang kita pasang di depan jalan gitu. Kemudian yang secara langsung bantuan untuk misalkan ke pemerintah, masyarakat, lembaga yang resmi kami belum, namun yang untuk perorangan kami sudah jalankan. Jadi kami mencoba melihat yang lebih tajam lagi ya kepada orang-orang yang benar-benar merasakan dampak. Ya, merasakan dampaknya dari COVID-19. Misalkan nih supir-supir angkot, kemudian penyapu jalanan. Nah, kami langsung ke sana tanpa pemberitahuan, tanpa izin khusus kepada otoritas ya. Jadi itu memang kegiatan rutin kami yang seperti itu. Dalam sebulan kami lakukan 2 kali ya. Baik. Ya. Baik Pak, berkaitan dengan tamu ataupun pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat, Pak, apakah ada sanksi khusus yang diberikan, Pak? Sejauh ini kami belum memberikan sanksi khusus atau membuat aturan tentang sanksi, namun memang secara persuasif kita tegur dan ingatkan dan kita sediakan, misal ya, apabila tamu tidak memakai masker, kita sediakan maskernya di beberapa tempat, di mobil tamu ada, di resepsionis ada, di restoran ada, kita sediakan di beberapa tempat untuk tamu bisa mengambil di sana. Nah, bila perlu kita juga ambilkan. Kemudian tamu yang tidak menurut protokol, tidak mau di-scan tubuhnya, kita bisa lakukan cukup di tangan aja ya, tidak di dahi gitu ya. Mungkin beberapa tamu masih sensitif masalah itu. Baik Pak Bambang, kita sudah sampai di penghujung acara, Pak. Nah, dari pihak manajemen sendiri, Bapak ingin menyampaikan apa ke masyarakat, Pak, berkaitan dengan harapan-harapan? Ya, harapan-harapan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak takut kalau mau main berkunjung ke hotel, mau pesan kamar dan sebagainya. Apa Pak harapan yang disampaikan atau pesan-pesan yang disampaikan ke masyarakat, Pak? Baik, harapan dari saya pribadi dan tentunya manajemen Helper Hotel adalah yang pertama, kami tetap mengingatkan bahwa COVID-19 ini adalah masalah serius yang harus kita sama-sama satu membantu penanganan COVID ini agar cepat selesai supaya ekonomi kita kembali
normal ya. Kemudian juga masyarakat tidak takut lagi akan bahaya COVID-19 ini, yaitu melalui kesadaran kita masing-masing bahwa himbauan pemerintah untuk seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu benar-benar kita lakukan. Yang satu adalah untuk melindungi kita sendiri, keluarga kita, dan lingkungan kita yang paling dekat ya di rumah kita. Kedua juga melindungi orang lain apabila terkena pandemi ini dari kita sendiri yang mungkin kita nggak tahu bahwa kita adalah OTG-nya. Oleh sebab itu bahwa COVID ini adalah serius, kita tanggapi dengan serius, kita ikuti setiap himbauan dari otoritas, ya pemerintah atau pihak tertentu yang selalu mengingatkan kita, ya ini masalah serius. Jadi kita tingkatkan kesadaran kita. Yang kedua untuk Hotel Harper sendiri, apabila para pemirsa masyarakat ingin berkunjung ke Harper Hotel, kami pastikan Hotel Harper Cikarang sudah mengikuti langkah-langkah program new normal sendiri ya, program untuk menjaga hotel tetap aman, nyaman, bersih ya. Dan sebagai informasi bahwa hotel kami sudah dilakukan CHSE juga ya. Baik. Jadi kami pastikan kami akan menjaga, memantau dan melindungi masyarakat, tamu-tamu kami apabila berencana untuk tinggal di hotel kami gitu ya. Jadi pastinya kami terapkan semua protokol kesehatan dan new normal yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Kami adalah hotel yang taat ya dalam hal ini. Baik. Wah, itu dia. Itulah tadi ya diskusi kita dengan Pak Bambang selaku GM dari salah satu hotel di Cikarang. Baik, Pak Bambang Wijanarko selaku General Manager Hotel Harper Cikarang, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Semoga kita semua bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih Bapak waktunya. ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Wahyu, Mbak Kris. Baik. Ya, baiklah pemirsa, itulah tadi diskusi kita dan juga ada informasi yang sudah kita sampaikan kepada pemirsa di rumah. Nah, bagi para pemirsa di rumah, jangan lupa untuk selalu saksikan Indonesia Pagi dari hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul berapa, Pak? 7.30 setiap Senin sampai Jumat, pemirsa. Dan hanya di Bar TV, Harmoni Kebersamaan. Akhir kata saya Krisna Livia. Saya Wahyu Asayuti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.